Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral ulama al-fudala, Ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus pengerusi Masjid Darul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik yang hukumnya fardu atau wajib maupun yang sunnah. Yang wajib jadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib hukumnya wajib. Yang sunnah kita juga tadi berbuka puasa Asyura, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang diperlukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu dijadikan ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Hari ini kita berada pada hari yang sangat mulia, yaitu tanggal 10 Muharram. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan sebagian umat Islam, ada yang meyakini bahwasanya hari Asyura itu kemarin, hari Kamis, sebagaimana banyak dilakukan oleh orang-orang atau kaum muslimin di Indonesia. Adapun sekarang dihitung hari ke-11. Kalau di Malaysia yang saya tahu hari ini terhitung tanggal 10 Muharram dan esok tanggal 11 Muharram. Yang mana Nabi SAW bersabda tentang masalah hari Asyura ini. Nabi menganjurkan, beliau bersabda, "Sumu yauma Asyura." Berpuasalah kalian pada hari Asyura atau 10 Muharram. Yang mana saat itu Nabi sempat untuk melaksanakan puasa itu. Kemudian beliau merasa ada sesuatu dengan hati beliau yang kurang enak, kurang nyaman. Kenapa? Karena pada 10 Muharram atau hari Asyura ini juga orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi SAW tak suka kalau amaliyah umat Islam itu sama dengan orang-orang non-Muslim. Di dalam bab ini adalah orang-orang Yahudi. Maka Nabi perintah juga, "Sumu yauma Asyura wa khaliful Yahud." Puasalah kalian di hari Asyura, tapi berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Wa khaliful
Yahud, berbedalah dengan orang-orang ya Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasa jugalah kalian sehari sebelumnya. Artinya tanggal 9 ditambah dengan tanggal 10. Au yauman ba'dahu, atau ditambah sehari setelahnya, yaitu 10 dan 11. Karena itu para ulama berpendapat bahwasanya kalau ada orang yang puasa Asyura cuma sehari, hari ini saja, tanggal 10 saja, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Perintahnya sunnah, tapi karena ada keserupaan dengan waktu yang dipilih oleh orang Yahudi, maka hukumnya makruh. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang kemarin tak sempat berpuasa, sedangkan hari ini berpuasa, ya, maka esok hendaklah juga berpuasa. Kecuali kalau kemarin sudah berpuasa, hari ini berpuasa, sudah cukup. Ini sunnah. Sunnah. Tak perlu 3 hari berturut-turut, tak perlu, karena perintahnya adalah suruh berbeda selisih sehari. Mau pilih sehari sebelumnya, ya, artinya 9 dengan 10, atau sehari setelahnya, yaitu 10 dengan 11. Itu sunnah, namanya sunnah muakkadah, sunnah yang dipentingkan. Di dalam riwayat Nabi SAW hanya sempat berpuasa Asyura, ya, itu belum sampai beliau melakukan puasa Tasu'a alias sebelumnya, ya, atau yang sesudahnya, yang 2 hari itu. Tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti ini kejadian akhir-akhir Nabi berada di kota Madinah. Ya, tuh. Kenapa kok demikian? Ya, tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau menyaksikan sebagian masyarakat orang-orang Yahudi itu kalau datang hari Asyura mereka berpuasa. Kemudian mereka ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kalian berpuasa dan hari apa ini? Maka mereka menjawab, ini adalah hari ke-10 Muharram alias hari Asyura. Dulu Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam, itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Yang kita tahu ceritanya masyhur, ya, bahwa Nabi Musa alaihissalam tatkala mendakwai Fir'aun, maka mendapatkan tentangan, ya, bukan sekedar itu, bahwa Nabi Musa pun akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman hijrah, lari dari kejaran Fir'aun, sampailah beliau di sebuah pantai. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, ya. Setelah dipukul tongkatnya itu ke laut, maka air laut membelah sehingga Nabi Musa alaihissalam beserta orang-orang yang beriman bisa menyeberang sampai ke seberang sana. Sedangkan Fir'aun dengan bala tentaranya, dia mengejar dan sampailah di tengah mana? Lautan. Kemudian Allah perintah bahwa air laut itu kembali, maka tenggelamlah Fir'aun, sedangkan Nabi Musa alaihissalam selamat di sana. Nah, itu
terjadi pada tanggal 10 Asyura. Maka Nabi Musa berpuasa. Kenapa? Karena merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa bersyukur atas keselamatannya itu, maka beliau berpuasa. Itu cara Nabi Musa bersyukur kepada Allah SWT, salah satunya dengan cara berpuasa. Macam-macam cara orang bersyukur ya. Ada orang bersyukur itu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ada juga kita umat Islam diajarkan kalau mendapatkan sesuatu yang baik, cara bersyukur dengan sujud syukur. Ya dah, macam-macam. Ada orang mendapatkan rezeki yang banyak, ya dah. Maka cara bersyukurnya itu dengan bersedekah. Itu salah satu bersyukur. Paling tidak bersyukur mengucapkan Alhamdulillah. Ya, ini bersyukur. Nabi Musa memilih cara bersyukurnya itu dengan berpuasa. Atas dasar itu, maka Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ana aula bi Musa minhum fasamahu fa'amara bisiyamihi." Aku aula lebih berhak bi Musa terhadap Musa, yaitu Nabi Musa AS, minhum dibanding orang-orang Yahudi itu, ya, dibanding orang-orang ya Yahudi itu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa pada hari itu, fa'amara bisiyamihi, dan beliau perintah untuk berpuasa pada hari Asyura. Itu kronologi alias sejarah kenapa pada hari Asyura ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Karena Nabi sendiri mengatakan, aku lebih berhak untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, yaitu bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Kenapa demikian? Iya, karena Nabi Musa adalah seorang nabi dan Rasulullah juga seorang nabi. Sama-sama Rasul, sama-sama utusan Allah. Maka bersyukurlah Nabi Muhammad SAW atas apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maka di situ Nabi Muhammad berpuasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa, ya, sudah ratusan tahun setelah Nabi. Dan puasa Asyura ini sudah menjadi tradisi zaman itu, di mana? Di kalangan orang-orang ya Yahudi. Tapi Nabi Muhammad tak suka, sama dengan orang Yahudi tak suka. Sehingga Nabi perintah, sumu yauman qablahu, puasa juga kalian sehari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya. Ya, dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Agar Nabi Muhammad berpuasa bersama dengan umatnya ini, berpuasa pada hari Asyura tidak serupa dengan orang-orang Yahudi. Tata caranya yaitu ngambil sehari saja. Mereka mengambil sehari saja. Maka Nabi Muhammad perintah harus berselisih alias atau tidak sama dengan orang-orang Yahudi, ya. Karena itu kita disunnahkan setiap tanggal 10 Muharram, maka kita boleh berpuasanya itu 9, 10 atau memilih 10 dan 11, ya, agar tidak serupa dengan tradisinya orang-orang Yahudi. Kembali lagi bersyukur, tata cara bersyukur. Nabi Muhammad SAW itu di waktu lain, bukan Asyura, tapi juga beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam riwayat, suatu malam tatkala beliau bermalam atau menginap di rumahnya istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau, Nabi kita ini sholat malam yang tak selesai-selesai. Dalam riwayatnya, sholat malam beliau itu tatkala beliau berdiri rakaat pertama, sholat sunnah ini, bukan sholat wajib, sholat sunnah. Beliau membaca surat Al-Baqarah ditambah surat An-Nisa ditambah surat Ali Imran, begitu hadisnya. Itu kalau kita lihat dalam mushaf kita kurang lebih 5 juz. Kurang lebih 5 juz. Ini rakaat pertama. Kita kuat atau tak kuat ini ya tak tahulah, kita ini kuat atau tak kuat ya, ikut beliau. Jadi rakaat pertama Allahu Akbar. Setelah bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah sampai waladhdallin amin. Kemudian baca surat Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, terus sampai khatam. Ditambah dengan surat An-Nisa, ditambah dengan surat Ali Imran, baru Allahu Akbar rukuk beliau. Dalam hadis itu yang dari Siti Aisyah yang menceritakan, beliau Siti Aisyah mengatakan wa kana ruku'uhu kaqiyamihi, panjang rukuknya itu seperti panjang berdirinya. Kalau kita baca 5 juz, kalau kita baca 5 juz itu perlu berapa lama? Dan Nabi ini sesuai dengan perintah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nabi Muhammad kalau baca Al-Quran ini seperti Al-Quran perintah, warattilil Qur'ana, dan bacalah Quran itu tartila, dengan secara tartil, secara perlahan-lahan. Bukan hadir. Kalau hadir itu cepat. Hadir itu misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hadir. Kalau tartil, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya, ini tartil. Itu tata cara Nabi baca Al-Quran. Membacanya kurang lebih berapa juz? 5 juz. Dan kata beliau, dan kata Siti Aisyah, wa kana ruku'uhu kaqiyamihi, panjang rukuknya itu sama dengan panjang tatkala beliau berdiri membaca surat Al-Baqarah ditambah dengan surat An-Nisa dan Ali Imran. Kira-kira berapa jam itu ya? Berapa jam? 1 jam? Mungkin 1 jam ya. 5 juz. Atau mungkin kita diskon lah, jangan 5 jam ya. Kita katakan setengah jam. Ya, setengah jam agak cepat itu. Atau mungkin dipercepat lah, 1/4 jam. Ini berarti gambarannya kalau kita katakan 1/4 jam, tapi ya terlalu cepat 1/4 jam ini ya. Nabi itu kalau sholat sendiri malam hari berdirinya 1/4 jam, rukuknya 1/4 jam. Ada di antara kita yang ikut seperti itu? Ada. Problem bagi kita ini. Kita mengaku pecinta Nabi, pengikut Nabi, tapi tak sama kita dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sujudnya seperti rukuknya. Jadi setiap gerakan-gerakan itu fasenya sama. Fasenya sama. Ya kalau berdirinya rakaat pertama itu 1 jam, berarti rukuknya 1 jam, sujudnya 1 jam. Ya, demikian dan seterusnya. Itulah tata cara Nabi Muhammad SAW sholat. Sampailah tatkala beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu sang istri merasa kasihan juga. Ya, punya suami kelihatan apa di sini letih ya, lelah, letih. Ya, karena sholatnya lama. Dan dalam riwayat karena
atau telapak kakinya ini pecah karena lamanya berdiri. Kemudian sang istri bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat terlalu lama? Tidakkah engkau ini termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah? Engkau sudah dijamin masuk surga. Kalaupun engkau ada kesalahan sudah diampuni." Padahal Nabi tidak pernah berbuat salah. Tidak. Tidakkah engkau adalah orang yang paling mulia di dunia ini? Kenapa engkau sudah dijamin masuk surga? Kenapa kamu kalau sholat kok lama sekali ini? Kalau macam kita ini, ada berita dari langit, ya, misalnya ada namanya, sebut saja namanya Salim misalnya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Mohon maaf. Misalnya ada orang namanya Salim, tiba-tiba malam hari sholat, ya Allahu Akbar, tiba-tiba ada suara dari langit, "Hai Salim, ya, mulai besok engkau aku ampuni, semua dosa-dosamu aku ampuni, dan engkau pasti akan masuk surga tanpa ada perhitungan, ya, dan engkau terserah berbuat apa saja, pokoknya engkau sudah tak jamin 100% tak jamin masuk surga." Kalau misalnya ada yang begitu, Pak Salim ini kira-kira gimana? Esok hari, alhamdulillah, biasanya aku malam hari ini bangun malam capek, ya dah, ngantuk, capek. Sudah ada jaminan. Ya sudahlah, esok tidur aja lah. Betul? Sudah ada jaminan kita. Santai, karena sudah ada jaminan. Ya kan? Itu sifat manusia. Tapi apa kata Nabi? Nabi beda. Kata beliau, "Afala akuna abdan syakura?" Tidakkah aku berbuat begitu itu, hai Aisyah, karena aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini ingin saya sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu kadang-kadang bersyukurnya dengan cara berpuasa, kadang bersyukurnya dengan cara sholat malam yang panjang. Ya, jadi bersyukur ini macam-macam. Ada orang yang bersyukur dengan cara zikir, ya boleh. Jadi seperti tadi itu kita baca doa. Kenapa kamu baca doa di samping mohon kepada Allah? Karena bersyukur. Bersyukur apa? Iya, Nabi Musa dulu diampuni oleh Allah. Nabi Musa dulu diselamatkan oleh Allah. Karena itu juga nabinya umat Islam. Kita bersyukur dengan doa-doa. Boleh atau tidak? Boleh. Wong tata cara bersyukur. Dulu di Madinah ada seorang sahabat. Beliau bernama Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini termasuk orang yang cukup kaya. Ya. Nah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah sahabat-sahabat dari Madinah untuk hijrah, kita masih ingat, ya. Nah, apalagi kita sekarang masuk tahun hijriyah. Nabi perintah para sahabat hijrah, maka mereka berbondong-bondong untuk hijrah kemana? Ke kota Madinah. Di antara, saya katakan, di antara dari orang-orang yang hijrah itu, kaum muhajirin, itu ada seorang sahabat bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Seperti juga sahabat-sahabat yang lain, kaum muhajirin, itu mereka yang mempunyai harta di Makkah, mempunyai rumah, mempunyai keluarga. Sebagian dari harta mereka dan keluarga mereka ditinggal pergi untuk hijrah ke kota Madinah. Pengorbanan luar biasa. Para sahabat ini pengorbanannya luar biasa. Ya.
Nah, tatkala terjadi hijrah itu, kemudian Nabi Muhammad SAW juga sampai hijrah ke kota Madinah. Saya tak cerita dulu tentang hijrah Nabi, tapi peristiwanya, maka Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Apa mempersaudarakan? Ta'akhud, yaitu mempersaudarakan, ya, atas perintah Nabi. Jadi misalnya di mana? Misalnya di Mekah ini kaum Muhajirin ada namanya Umar, kemudian di Madinah ada namanya Adi misalnya, maka dipersaudarakan sehingga apa yang menjadi milik Adi ini juga menjadi milik Umar, seperti kakak beradik, bahkan ada yang mewarisi dan lain sebagainya. Ya, ini ada kejadian. Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu sebagai orang yang punya rumah lebih, punya tanah, punya harta, sudah, maka beliau menawarkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waktu itu bukan langsung hijrah ketemu, ya ada yang demikian, tapi waktu itu tatkala masuk bulan Muharram, ya, tatkala masuk pada bulan Muharram, maka Sayyidina Sa'ad bin Rabi berkeinginan memberikan sebagian harta miliknya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena ingin bersyukur juga beliau diberi kekayaan, tidak berlebih, dan sekarang ini masuk bulan Muharram, karena luar biasanya fadilah keutamaan bulan Muharram, sehingga Sayyidina Sa'ad bin Rabi ingin memberikan, menghadiahkan, mensedekahkan kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf separuh dari hartanya. Itu para sahabat mengamalkan demikian untuk rasa bersyukur, terutama tatkala masuk bulan Muharram. Ya, namanya ini apa? Tata cara bersyukur dan menghormati bulan Muharram dengan bersedekah separuh dari hartanya. Bukan sekedar itu, mohon maaf ya ibu-ibu, karena memang kejadiannya saya ceritakan, zaman itu sebagian sahabat Ansor itu melakukan poligami, punya istri lebih dari satu. Memang halal, tidak apa-apa ya. Hanya masalahnya yang ingin saya sampaikan, bukan saya akan membahas tentang poligami, bukan ya. Bukan waktunya sekarang ya. Tapi di antara mereka para kaum Ansor itu, tatkala kaum Muhajirin datang, sebagian dari kaum Muhajirin datang itu sendirian, tidak bawa keluarga. Ada yang keluarganya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, ada yang ditahan dan segala macam. Ada yang memang ditahan karena keluarga dari istrinya ini masih dalam keadaan belum masuk Islam. Namanya seorang wanita tertahan, ya. Padahal jarak antara Mekah dengan Madinah ini, ya kalau tidak salah kurang lebih 500 kilo. Karena itu kita kalau perjalanan juga cukup jauh. Zaman sekarang naik mobil atau kereta enak, ya. Kalau zaman dahulu kan 500 kilo harus pakai kuda atau onta. Jadi ini perjalanan yang sangat meletihkan, melelahkan, panjang sekali, seperti terputus, terputus. Ya, maka di antara para sahabat Ansor itu ada yang menceraikan istrinya, salah satu dari istrinya ini, misalnya punya istri dua misalnya. Ya, dicerai satu, bukan karena bertengkar, bukan karena tak suka, tapi untuk dinikahkan dengan salah satu sahabat yang datang berhijrah. Itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan
tatkala kaum Muhajirin datang ke kota Madinah bertemu dengan Ansar dan dipersaudarakan. Ada yang melakukan demikian. Ya, dan tidak aib karena memang perintah Nabi. Ya, hijrah ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau zaman sekarang aib gitu ya, kurang bagus. Kalau zaman itu berbeda ya, kondisinya berbeda. Nah, termasuk yang akan melakukan adalah Sayyidina Sa'ad bin Rabi. Di samping menawarkan separuh atau setengah dari hartanya akan diberikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, juga beliau menawarkan kepada sahabatnya ini, andai kata engkau Abdurrahman bin Auf tertarik dari salah satu istriku, ya, maka mana yang paling engkau sukai akan aku ceraikan dan akan aku nikahkan kepadamu atau untukmu. Tentu semua ini dengan izin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk main-main ya, karena kondisinya yang berbeda dengan zaman sekarang. Tapi tawaran dari Sayyidina Sa'ad bin Rabi itu ditolak dengan halus, baik masalah uangnya atau hartanya, juga masalah istrinya ditolak oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bukan termasuk seseorang yang menghendaki kehidupan dunia, tapi beliau lebih senang ya kehidupan yang sederhana. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Tapi peristiwa ini kita tidak akan menilai dari masalah pernikahannya, masalah uangnya, ya masalah bukan. Tapi para sahabat pun mereka melakukan tasyakur, ya, atau bersyukur atau memuliakan tanggal-tanggal bulan Muharram. Itu caranya macam-macam, antara lain dengan cara bersedekah. Sudah? Dengan cara bersedekah. Ya, jadi menghormati hari Asyura, khususnya hari Asyura yang pada umumnya adalah bulan Muharram, ada dengan cara berpuasa boleh, dengan cara bersedekah. Ini sahabat pun sudah melakukannya, ya dah. Sahabat Nabi sudah melakukannya. Dan masih macam-macam, berdoa ini boleh. Berdoa pada hari Asyura atau tidak hari Asyura. Namanya doa itu kan kapan saja dilantunkan kan boleh. Dan Allah perintah, ya dah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Kapan waktunya? Bebas. Mau Ramadan boleh, mau Syawal boleh, ya dah. Mau Dzulqa'dah boleh, Dzulhijjah boleh. Apalagi kalau dilantunkan doa-doa tersebut pada bulan Muharram, dan terlebih lagi kalau dilantunkan pada hari Asyura. Boleh. Dalilnya apa? Yaitu Al-Quran tadi itu dalilnya. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Kalau engkau berdoa padaku, ud'uni, doalah, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan, kata Allah SWT, untuk kalian. Ini dalil orang yang ingin berdoa pada tanggal 10 Muharram, 11 Muharram, 12 Muharram boleh, tak dilarang, tak dilarang. Ya, kalau sekarang ada di WhatsApp itu, oh orang sedekah pada tanggal 10 Muharram bid'ah, orang berdoa tanggal 10 Muharram bid'ah, dolalah, sesat. Ya karena mereka tidak belajar syariat secara utuh. Ya, orang-orang ini tidak belajar syariat secara utuh, jadi sedikit-sedikit bid'ah, sesat, bid'ah, sesat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya tentang aku Allah maksudnya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan doanya hamba-hambaku apabila meminta kepadaku.
ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka hamba-hamba itu yarsyudun, mendapatkan petunjuk. Ini juga perintah. Masih banyak perintah, ya kan? Kalau misalnya malam ini kita berzikir, kita mendapatkan ajaran dari seorang ulama, kita berzikir. Kenapa? Ya, selagi kita ini berada pada waktu yang sangat baik, mari kita berzikir. Apa? Istighfar misalnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kan jauh lebih baik daripada mengumpat, ya kan? Betul? Jauh lebih baik daripada mengumpat. Zikir pada Allah. Ya, kalau ada yang mengatakan itu kan karangan seseorang, bukan dari Nabi. Kalau karangan seseorang, kenapa? Memang kita harus doa itu persis dari Nabi. Yaudah demikian. Lah kalau misalnya di Malaysia ini ya, kita berdoa misalnya kita menginginkan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur misalnya ya. Allahumma ja'al hada baladan amina misalnya. Ya Allah, jadikanlah hada ini baladan, apalagi lu sebut Allahumma ja'al Malaysia baladan amina misalnya. Ya Allah, jadikanlah Malaysia adalah negeri yang aman. Saya tanya, doamu ada hadisnya enggak? Apa Nabi ngerti Malaysia, menyebut Malaysia? Enggak ada. Ya enggak? Doa itu bebas. Doa hukumnya bebas. Memang yang afdol doa itu ada maksud yang dari Nabi. Kalau mau minta apa-apa ya bebas. Misalnya ibu-ibu ini ya punya anak sedang ujian sekolah. Kata anaknya, ibu doakan saya agar lulus, ya, agar berhasil. Ibu berdoa dengan bahasa Melayu, ya Allah, berikanlah anakku kelulusan dalam sekolahnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau ada orang mengatakan, doamu bid'ah, Nabi tak mengajarkan itu. Apa ini? Semuanya bid'ah. Bukan begitu agama. Agama tidak begitu, ya. Seperti tadi itu, Nabi tidak mengamalkan dan tidak mencontohkan kepada Sayyidina Sa'ad bin Rabi untuk membagi hartanya, ya, separuh diberikan, disedekahkan kepada temannya, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nabi tidak memberikan contoh, dan Nabi tidak memberikan contoh menawarkan salah satu dari istrinya akan diceraikan bila mana dikehendaki oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Andai kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya, saya mau istrimu yang kedua misalnya, pasti akan diceraikan dan dinikahkan untuk sahabatnya, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Andai kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga mau, baiklah, hai Sa'ad bin Rabi, aku terima tawaranmu, ya, separuh dari hartamu aku miliki misalnya, ya, pasti dikasihkan. Kenapa? Itu keinginan pribadi dari Sayyidina Sa'ad bin Rabi, dan tidak ada hadisnya, Qurannya juga tidak ada ayat-ayatnya. Nabi tidak mencontohkan itu, tapi para sahabat memiliki pemahaman yang luas terhadap agama ini. Bukan sekedar agama ini cocok dengan 1-2 hadis, tidak begitu. Tidak begitu hidup beragama ini. Harus luas, ya. Bukan sekedar tidak ada dalilnya berarti haram, berarti bid'ah, sesat. Tidak begitu cara para sahabat menerjemahkan perintah Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jelas? Ini juga perlu untuk kita pahami, karena memang zamannya zaman fitnah sekarang ini, ya, zamannya zaman fitnah. Kalau saya alhamdulillah pernah di Saudi. Pernah di Saudi tahun 1983 sampai 1991. Saya dulu belajar pada guru saya Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi kalau di sana ya sudah sering kalau bertemu atau mendengarkan ceramah-ceramah dari kalangan orang-orang Wahabi, ya, Saudi, kemudian mengatakan ini bid'ah, ini sesat. Wah, ini sudah makanan tiap hari lah, gitu ya. Kenapa? Ya mereka kaku, karena kaku. Maka
sekarang pun banyak di masyarakat. Apalagi zaman sekarang namanya zaman digital, zaman WhatsApp, zaman Facebook. Maka banyak kalimat-kalimatnya. Orang yang berdoa tepat pada hari Asyura hukumnya bid'ah karena tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya karena sempit aja. Padahal bukan sekedar dari hadis, tuntunan dari Al-Quran. Karena kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk berdoa. Alhamdulillah, kalau tak salah tadi pada pengumuman tadi, ya, pengurusi Masjid Darul Ihsan mengatakan tadi pagi itu khatmal Quran, ya, khataman Al-Quran. Betul? Khataman Al-Quran. Gimana hukumnya? Bid'ah, sesat. Orang baca Quran masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Boleh pada hari Asyura baca Quran, tak ada larangan. Nabi tak melarang, Allah dalam Al-Quran tak pernah melarang. Yang suka melarang itu biasanya orang Wahabi, bukan Rasulullah. Repot jadinya. Ya, subhanallah. Bagaimana? Loh, iya, kita ini diperintahkan untuk baca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u, bacalah ma tayassara minal Quran, apa yang ringan bagimu dari Al-Quran. Kalau yang ringan 30 juz, baca 30 juz. Tergantung masing-masing, terserah masing-masing, ya dah. Kalaupun misalnya sudah terlalu malas baca Al-Quran, ya minimal baca surat Al-Fatihah. Betul? Sudah minimal. Ya, alhamdulillah kalau ditambah dengan qul huwallahu ahad, ya. Kalau ditambah lagi yang lain-lainnya. Kapan waktunya? Bebas. Mau waktu kemerdekaan negara baca Al-Quran boleh, tak ada larangan. Mau tadi pagi ditempatkan pada hari Asyura boleh, tak ada yang larangan. Ini bukan bid'ah, ya. Bid'ah yang tidak boleh itu, bid'ah yang sesat itu adalah suatu amalan yang amalan itu bertentangan dengan syariat. Misalnya ini, ya, mohon maaf, misalnya kalau hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu atau pengurusi Masjid Darul Ihsan mengundang penyanyi yang pornografi setengah telanjang atau bahkan telanjang, diminta untuk joget di dalam masjid. Nah, ini barulah namanya bid'ah sesat. Apalagi ya wanita, penyanyinya wanita, ya kan? Wanita sudah telanjang, jangankan di dalam masjid, di luar masjid saja haram, apalagi di dalam masjid. Apalagi di dalam masjidnya ini mengundang joget-joget dengan lagu-lagu. Ini namanya bid'ah dolar. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Jelas? Loh, wong baca Quran ini perintah Allah, hanya ditempatkan pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ingin keberkahan dari tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ini tidak ada bid'ah namanya. Kalaupun yang namanya bid'ah itu namanya bid'ah secara lughatan. Apa bid'ah secara lughatan itu? Bid'ah secara lughatan adalah sesuatu yang di zaman Nabi tidak pernah diamalkan, tapi zaman sekarang diamalkan. Itu lughatan. Secara bahasa boleh tak? Ya boleh. Banyak yang demikian. Bid'ah-bid'ah itu banyak. Bahkan kalau di Saudi sendiri yang saya tahu, orang Wahabi pun melakukan bid'ah. Di zaman Nabi tidak pernah melakukan hal itu, tapi mereka melakukan hal itu. Apa? Misalnya contoh, ya karena saya hidup di sana jadi saya tahu, ya kan? Kalau bulan Ramadan itu sunnahnya sholat taraweh, betul? Ya, sholat taraweh itu kalau kita sudah terbiasa, yaitu dilaksanakan ba'da sholatil isya. Ba'da sholatil isya. Sudah? Nabi pun dulu melakukan hal yang sama ba'da sholatil isya.
Sholat apa? Sholat taraweh. Cuman Nabi hanya mengamalkan itu sekitar 3 harian. Ya dah. Orang sekarang berapa hari itu? 30 hari. Nabi Muhammad tidak pernah khataman Al-Quran dalam sholat taraweh. Lah tokoh-tokoh Wahabi Saudi sekarang ini kalau taraweh khataman Al-Quran tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Bahkan tatkala Nabi wafat, pemerintahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu juga tidak ada yang namanya taraweh. Ya dah. Selama 30 hari dengan khataman Al-Quran tidak ada. Berarti beda ada? Beda. Cuma karena ini baik tidak apa-apa. Ya dah. Tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran maupun hadis, tapi tetap bid'ah. Itu satu misalnya. Di sana juga biasanya kalau bulan Ramadan itu masyarakat tidak tidur di malam hari. Jadi habis maghrib sampai subuh tidak tidur. Itu kebiasaan orang-orang Makkah dan Madinah, bahkan seluruh Saudi, bahkan mayoritas negara-negara Arab begitu zaman sekarang. Kalau pagi habis sholat subuh mereka tidur, ya, tidur sampai zuhur. Bahkan kantor-kantor, office itu pada libur atau apa namanya sini, pada cuti. Kalau pagi, kita kalau misalnya mau pergi ke suatu perkantoran pagi hari tak ada yang jaga, karena tidur semua. Kalau bulan Ramadan, kemudian mereka bangun zuhur, sholatlah mereka. Setelah zuhur tambah tidur lagi, tambah tidur lagi sampai menjelang asar. Nah, mulai asar biasanya sampai subuh tak ada tidur. Itu orang-orang Saudi, ya kan? Ya ikhwan, yang ingin saya sampaikan, ada satu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Saudi, dan itu dilakukan di mana? Di Masjidil Haram Makkah maupun Madinah. Masjid Nabawi maksudnya, Makkah dan Masjidil Haram. Apa? Mereka kalau malam hari setelah sholat taraweh, ya, istirahat. Kalau misalnya saya katakan di sini sholat tarawehnya selesai jam berapa? Jam 10 misalnya ya, jam 10 misalnya ya. Mereka istirahat. Istirahatnya bukan tidur, ya makan, yang ingin belanja-belanja, ya ada, yang ingin bercengkraman atau bercakap-cakap dengan keluarganya, ya, yang anak-anak muda-muda mungkin juga ingin melihat bola barangkali, ya begitulah. Sampai nanti pukul 1 ini ada sholat lagi, sholat berjamaah. Kadang mengambil 11 rakaat. Ini dilakukan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Tapi mereka mengamalkannya. Berarti yang kadang-kadang menuduh ini, ya. Ini khususnya orang yang belajar di Saudi, yang ikut aliran-aliran Wahabi, kemudian pulang ke negerinya, baik ke Indonesia maupun ke Malaysia, ya. Pulang menuduh bahwa kalian doa Asyura itu bid'ah karena tidak ada hadisnya, karena tidak ada contohnya dari Nabi. Tapi tatkala mereka di sana, mereka juga mengamalkan bid'ah, yaitu sholat malam 30 hari full, sholat tarawihnya 30 hari full. Mereka juga menghatamkan 30 juz full. Dan kalau akhir bulan Ramadan ini korunnya sampai menangis-nangis. Nabi tidak pernah mengamalkan begitu. Ini juga bid'ah. Jadi yang menuduh bid'ah adalah pelaku bid'ah. Kalau orang Indonesia, saya tak tahu orang sini. Orang Indonesia itu ada istilah atau makalah namanya maling teriak maling. Kalau di sini ada gitu. Maling teriak maling. Ya, maling itu apa maling? Pencuri ya. Pencuri teriak pencuri. Jadi pelaku bid'ah menuduh orang lain berbuat bid'ah. Sebenarnya
Semua itu apa-apa boleh. Yang mau asyuraan dengan caranya terserah macam-macam itu boleh. Kemarin saya di Pahang ada berita ini, ada pertanyaan menjadikan berita bagi saya. Di Malaysia ini ada kebiasaan kalau bulan Muharram atau hari Asyura, maka ibu-ibu itu membuat bumbu Asyura. Membuat bumbu Asyura. Saya tak tahu gimana bumbu Asyura. Ya, sayang belum ada ngasih saya ya. Belum coba saya. Tapi kalau di Indonesia ada namanya jenang suro. Jenang suro itu jenang apa ya, jenang makanan lah, jenis makanan macam bubur gitu ya. Suro itu ya Asyura, maksudnya jenang Asyura, bubur Asyura. Ya dengan kebiasaan adatnya masing-masing. Saya ditanya, Pak Kiai, itu di Malaysia ada orang yang mengatakan bahwasanya bumbu Asyura itu bid'ah katanya. Tidak boleh orang mengatakan bahwa memberikan bumbu Asyura bid'ah katanya. Oh iya, di Indonesia juga ada namanya jenang suro. Itu juga alhamdulillah makanan bid'ah yang paling lezat. Alhamdulillah enak ya, dan kita suka. Kenapa? Iya, bukan apa Ustaz, tidak dosa. Enggak. Hukumnya gimana? Sama dengan HP, handphone. Sekarang siapa yang tidak punya handphone? Mau Ahlussunnah wal Jamaah, ya enggak? Mau Syiah, mau Wahabi, ya? Bahkan orang kafir pun punya handphone. Bagi orang Islam, apakah Nabi punya handphone? Hukumnya sama ini. Punya handphone dengan bikin bumbu Asyura. Di zaman Nabi tak ada bumbu Asyura, di zaman Nabi juga tak ada handphone. Ya enggak? Nabi itu kalau berhaji itu naik onta. Orang sekarang kalau berhaji naik pesawat, namanya pesawat bid'ah. Bid'ah air. Bid'ah air. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang dipelesetkan lagi, dibelokkan lagi katanya. Pak Ustadz ini kan tidak ngerti. Namanya bid'ah itu dibagi dua Pak Ustadz. Bagi dua gimana sih? Iya, ada namanya bid'ah dunyawiyah, ada namanya bid'ah diniyah. Apa itu? Bid'ah dunyawiyah itu adalah bid'ah pemekaran urusan dunia, macam handphone, kereta, bumbu surah. Lah kok bumbu Asyuranya diharamkan? Itu kan pemekaran namanya. Ini dunyawiyah. Yang satu Pak Ustaz adalah bid'ah diniyah, bid'ah terkait dengan agama. Apa itu? Ya ini doa di hari Asyura, ya dah, zikir di hari Asyura, memegang kepala anak yatim karena sayang di hari Asyura. Ini bid'ah semua itu namanya bid'ah diniyah. Kata mereka. Kita tanya, emangnya ada ya ayat Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innal bid'ata tanqasimu ila qismain. Hai orang yang beriman, bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua, diniyah wa dunyawiyah. Ada Qur'annya begitu? Tidak ada. Ada hadisnya? Tidak ada. Berarti yang membagi siapa dong? Ya kami, kamu pelaku bid'ah. Jadi yang membagi bid'ah menjadi dua itu juga pelaku bid'ah. Betul? Nabi tidak pernah bagi. Itulah yang dikatakan maling teriak maling. Kalau kita mengatakan bid'ah memang ada dua, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang buruk. Bid'ah yang baik macam tadi pagi pada hari Asyura menghatamkan Al-Quran, itu bid'ah yang baik, namanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang buruk di hari Asyura mengundang penyanyi telanjang di dalam masjid berjoget, namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Itu kami juga membagi. Mereka mengatakan, wah ini ngarang sendiri agama. Nah kamu membagi juga dua, dunia dan duniawiyah, kamu udah bagi sendiri agama. Ternyata mereka ini adalah kelompok maling teriak maling. Susah. Ya dah.
Sebenarnya masyarakat muslimin, kalau kita mengerti ilmu, kita bisa berpikir dengan luas. Tidak ada yang begitu-begitu. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu kala, mereka itu mengikuti datuk-datuknya ulama-ulama terdahulu. Bahkan ulama-ulama terdahulu ini mengikuti ajaran orang-orang sebelumnya, sampailah kepada para sahabat dan sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak repot agama ini, tak repot. Yang mempersulit adalah orang-orang zaman sekarang yang mempersulit. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi kita berada pada bulan Muharram ya, dan hari ini kita berada pada hari Asyura, tapi esok lagi, kemudian terusannya masih banyak, bulan Muharram masih belum selesai. Kalau kita ingin berbuat baik, berbuatlah baik dengan apa saja, yang penting perbuatan baik itu tidak bertentangan dengan syariat, apalagi kalau ada tuntunannya dan bisa diterima oleh masyarakat secara umum, maksudnya masyarakat muslim secara umum, maka perbuatlah, tidak apa-apa. Karena apa? Nabi SAW juga berpesan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kusamin ujurihim syai'. Siapa orang yang memberi contoh yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang akan mengikutinya tanpa mengurangi pahala pengikutnya ini suatu pun. Jadi misalnya ya, di masjid ini, misalnya di masjid ini, selama ini belum ada kalau bulan Muharram itu nyembelih kambing, misalnya belum ada. Ya, wah ini mumpung bulan Muharram, saya mau beli kambing, saya sembelih untuk jamaah masjid. Ya, untuk jamaah masjid. Macam itu, Idul Adha itu. Ya, sudah kita sembelih, kemudian kita bagikan, kita ajak makan. Bila perlu diumumkan, ya diiklankan, hei masyarakat yang dekat dengan Masjid Darul Ihsan, esok tanggal 11 Muharram puasa kita terakhir, misalnya ya, maka untuk hari ini dan seterusnya setiap tahun kita akan kenduri. Apa itu? Saya pribadi menyembelih 10 ekor kambing, kita akan selamatan. Amin, amin ya. Sudah, baik tak bersedekah macam ini? Baik, sangat baik. Ya dah. Maka tahun depan kalau ada orang yang menirunya, apalagi masjid-masjid lain menirunya, karena ini perbuatan baik untuk pertama kali, maka pelaku pertama kali akan mendapatkan pahala dan juga double pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Kalau ada 10 masjid, maka si pelaku ini dapat 11 pahala. Dia milik sendiri, kemudian dapat kiriman pahala dari 10 masjid yang mengikuti tradisi yang dia bangun secara baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa orang yang melakukan sesuatu di dalam Islam, memulai sesuatu di dalam Islam, sunnatan hasanatan, perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala perbuatan baru itu. Ya, falahu ajruha wa ajru man amila biha, dan juga dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengamalkannya. Jumlahnya terserah, kalau 100 dapat 100 ya, min ghairi ayyan kusamin ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala dari 100 orang pengikutnya. Jadi tadi saya ulangi, kalau ada orang 100 yang mengikutinya, berarti orang pelaku pertama dapat 101, demikian dan seterusnya. Sama dengan orang berbuat jelek. Waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa orang yang di dalam Islam itu melakukan perbuatan buruk yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, ya, falahu wizruha, maka orang ini dapatkan dosanya, wa auzaruman tabi'ahu, dan dosanya orang-orang yang mengikutinya.
min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dalam hadis lain Nabi menerangkan, tidaklah ada di zaman sekarang pembunuhan kecuali anak Adam yaitu Habil, kecuali anak Adam yaitu Qabil, maka dia mendapatkan dosa kiriman dari pelaku pembunuhan. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan pelaku pembunuhan maksiat. Jadi kalau tadi itu misalnya ada orang di masjid mengundang penyanyi telanjang, diikuti oleh masjid-masjid lain, maka yang mengundang pertama kali ini akan mendapatkan kiriman dosa-dosa dari para pengikut-pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu Allah SWT adalah Zat yang maha baik. Allah SWT adalah Tuhan kita yang maha dermawan. Maka Allah berkenan untuk memberikan pahala yang baik bagi pelaku yang memberikan contoh pertama kali untuk perbuatan baik. Dan itu bukan bid'ah yang dilarang selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jelas ya? Selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau kita berbuat yang baik macam tadi itu doa-doa, Asyura, siapa lagi ya? Selamatan, khataman Al-Qur'an. Saya tak tahu yang dilakukan di masjid sini ya. Kerjakan, jangan takut dituduh bid'ah. Karena yang menuduh bid'ah itu bukan Rasulullah ya, bukan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi yang menuduh bid'ah adalah kelompok-kelompok Wahabi yang mereka adalah cawangan dari Saudi sana ya. Alhamdulillah di Saudi ini bukan semuanya Wahabi. Guru saya adalah asli penduduk Saudi Arabia. Guru saya dalam menentang perilaku-perilaku Wahabi itu, dan alhamdulillah buku beliau banyak, termasuk buku Mafaim Yajibu Antusohah. Dan saya bawa ke Malaysia ini namanya Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyitu Minal A'mal, karangan beliau saya ajarkan di beberapa tempat ya. Ini karya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang banyak kalau kita pelajari. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu adalah cuplikan dari ilmu yang saya baca dari beliau, walaupun dengan gaya bahasa saya sendiri ya. Tapi itulah sebenarnya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beliau, guru saya. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mendengarkan cuplikan dari kitab-kitab tersebut, walaupun tentunya dengan menggunakan bahasa dari lisan saya. Tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun saya sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Saya mohon maaf bila mana bapak-bapak ada kalimat-kalimat saya yang tak paham. Maklum, saya cakapnya dengan bahasa Indonesia, bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarnya dengan telinga produk Malaysia. Jadi kadang-kadang tak sesuai ya dah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.